Halo, selamat pagi semuanya di edisi perdana Pak Dion Show dengan tagline jadilah cerdas karena pintar ada waktunya. Baik, pada materi pagi hari ini kita akan membicarakan tentang pendidikan kita. Banyak orang skeptis terhadap pendidikan kita bahwa dengan adanya kejadian-kejadian yang dianggap kurang bermoral, orang kemudian beranggapan bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam dunia pendidikan kita. Bahkan ada yang menganggap bahwa pendidikan kita gagal. Why? Kenapa orang bisa kemudian mempunyai pendapat yang seperti itu? Oke, kalau kita runut permasalahannya, setelah beberapa teman ya, saya tanyakan yang terutama yang memiliki pandangan tentang bahwa pendidikan kita gagal. Sebagian besar beralasan bahwa pendidikan kita masih kalah dengan negara-negara lain. Yang jadi patokan biasanya adalah Amerika. Kenapa Amerika? Karena kita tahu ya memang pada faktanya Amerika adalah negara yang sangat adidaya, apapun ada, apapun bisa, dan semua aset-asetnya ada di seluruh dunia, di hampir semua negara di dunia. Baik, kalau kita bicara tentang Amerika, kita harus juga melihat beberapa film tentang pendidikan di sana. Setidaknya ada dua, yaitu Freedom Writer dan Dangerous Minds. Di dalam Dangerous Minds ini menceritakan tentang seperti yang kita tahu mantan marinir yang kemudian dia mengajar di suatu SMA, yang SMA-nya itu rusak karena muridnya itu banyak yang dari kalangan pengguna narkoba, senjata api, dan kekerasan lainnya. Jadi bagaimana dia bisa menyatukan apa yang kemudian menjadikan mereka tidak semangat sekolah, bahwa semangat sekolah bagi mereka hanya untuk menyenangkan orang tua atau sekedar untuk mendapatkan ijazah agar ketika suatu saat mungkin ijazahnya dibutuhkan dia bisa menggunakannya. Kita ke Freedom Writer, bagaimana kita lihat berbeda dengan Indonesia, meskipun kita banyak sekali sukunya, tapi kita masih bisa bersatu dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau kita lihat, sudah bukan banyak suku tapi juga banyak ras. Kalau di Amerika ada hampir seluruh ras di dunia ada di Amerika, dan itu menjadikan suatu pemandangan yang menjadi anak itu terkotak-kotak kepada suku dan rasnya, sehingga ketika mereka bergaul dengan ras yang lain itu akan mengakibatkan mereka seperti dikucilkan, atau bahkan ketika kembali kepada rasnya beberapa ada yang malah dibully, dianggap tidak loyal terhadap rasnya. Nah, di sini diceritakan bahwa guru SMA di Newport Beach yang bernama Erin Grubel dengan satu pembiasaan, yaitu membiasakan anak-anak menulis catatan kaki. Kemudian mereka membayangkan apa yang terjadi dengan kehidupan mereka curhat tanpa harus orang lain tahu, atau jika ingin orang lain tahu maka dia akan memberikan bukunya, jika tidak masalah. Meskipun pada awalnya tidak semua mempersilahkan guru membacanya, tapi pada akhirnya malah semua jadi terbuka. Nah, dari situ bagaimana pendidikan itu, meskipun ya kita tahu ada yang membandingkan pendidikan kita ketinggalan zaman. Dari HP misalkan 10 tahun yang lalu HP masih hanya memiliki ringtone, sekarang sudah internet masuk, film masuk, musik masuk, dan sebagainya. Tapi kita tetap optimis bahwa orang-orang pintar zaman sekarang atau orang-orang cerdas pun merupakan produk dari pendidikan itu. Sehingga ketika seorang guru dihadapkan pada hal seperti itu, maka tidak bisa mengajar dengan cara yang konvensional. Harus ada berbagai macam hal yang pertama harus disentuh hatinya, baru kita akan mendapatkan pembelajaran yang menarik. Kalau saya sendiri, sosok guru yang menginspirasi saya adalah Eikichi Onizuka di dalam manga Great Teacher Onizuka. Bagaimana seorang yakuza terpaksa harus menjadi guru SMA, dan di SMA-nya itu banyak sekali kasus
kasus pembulian, kemudian kekerasan, bahkan narkoba dan geng-geng. Dan dia tidak boleh menggunakan cara lama, karena ketika dia menggunakan cara lama maka dia kembali, dan ketika dia menggunakan itu maka dia akan kembali menjadi ke dunia yakuza tersebut. Itu sangat menginspirasi bagi saya. Nah, kenapa orang-orang yang saya temui ini biasanya menjadikan luar negeri sebagai kiblat? Padahal kita tahu sendiri bahwa masing-masing negara itu memiliki budaya, dan pendidikan itu merupakan salah satu hasil dari budaya, sehingga tidak bisa disamakan. Bahkan indikatornya juga tidak bisa sama. Kalaupun ada pemeringkatan terkait dengan beberapa universitas di dunia, itu kan kita lihat yang pertama adalah masalah publikasi, yang memang di negara kita harus mengakui bahwa publikasi masih minim bandingkan dengan tetangga kita Malaysia atau Jepang yang 60.000 kopi, 60.000 judul per tahun. Kita masih di kisaran sekitar 5.000 judul per tahun. Nah, hasilnya bagaimana pendidikan di sini dan di luar negeri? Setidaknya di sini kita masih bisa ya menikmati hasil-hasil budaya yang sesuai dengan orang ketimuran. Bayangkan di Amerika, tingkat di samping kemajuan yang tinggi juga tingkat prostitusi, kejahatan juga tinggi. Jadi pendidikan itu relatif, karena pendidikan sendiri hasil dari budaya, bukan dari penyamarataan kualitas pemikiran orang-orang di seluruh dunia. Bahkan kalau kita lihat contoh yang simple, ketika kita melihat Liga Indonesia dengan Liga Primer Inggris, kadang juga tidak adil. Karena apa? Di Inggris, di Spanyol, Italia, mereka bisa disponsori oleh rumah judi, kemudian ada rumah taruhan, ada minuman keras. Di Indonesia yang salah satu penopang ekonominya adalah rokok, tidak boleh rokok itu mensponsori acara-acara olahraga. Kalau kita mau fair harusnya kan bisa, ya kan? Ya, tapi itulah. Maka dari sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa memang seharusnya pendidikan itu tidak perlu dibandingkan, hanya untuk mengkomparasikan apa nilai-nilai yang bagus, kemudian kita masukkan di sini. Apa yang tidak bagus ya tidak perlu digunakan. Nah, sebenarnya hakikat atau tujuan pendidikan Indonesia itu di mana tuh? Nah, pertanyaan besarnya di situ. Yang kadang-kadang orang lain orang biasa menganggap bahwa pendidikan kita gagal. Gagalnya di mana, ya kan? Kita harus melihat, kita punya undang-undang dasar. Kita pernah merasakan penjajahan, sehingga kita membuat suatu undang-undang sebagai dasar peletakan bangsa Indonesia ke depannya. Kita lihat di pembukaan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sudah jelas. Bahkan kalau kita berbicara tentang sekolah dalam lingkup yang kecil sebagai salah satu tempat untuk praktik pendidikan, itu masih kurang besar. Karena apa? Tujuannya adalah mencerdaskan, bukan memintarkan. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa pendidikan itu harus bisa memintarkan orang, mereka harus merevisi undang-undang dasar kita. Sangat berat, karena para perumus undang-undang itu sudah meninggal semua. Maka kita tidak bisa ke ranah itu, karena itu merupakan peninggalan yang sangat berharga dari founding father kita. Nah, kemudian kita bicara tentang patokan pendidikan itu apa toh? Kalau teman-teman pernah mendengar kata kurikulum, nah itu adalah patokan pendidikan kita. Dan kurikulum pun lagi-lagi masih mendapatkan kritik. Karena apa? Karena pada setiap periode itu berganti, seakan-akan bahwa ketika ganti menteri maka kurikulumnya ganti. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa memang kurikulum itu justru harus berubah. Kurikulum tidak bisa stagnan atau bahwa ini kurikulum yang terbaik, tidak bisa. Karena kurikulum adalah alat pelengkap dari pendidikan dalam mencapai tujuannya. Dan
kurikulum harus bisa memfasilitasi globalisasi dan juga kemajuan informasi dan teknologi ke dalam ranah pendidikan. Nah, maka kemudian kita melihat sampai saat ini kurikulum yang digunakan adalah tematik, bagaimana materi yang ada di dalam kelas itu didapatkan dari luar kelas. Artinya apa? Kasus-kasus yang ada di lingkungan sekitar anak menjadi bahan untuk mengejawantahkan subjek-subjek pendidikan seperti matematika, kemudian bahasa Jawa kalau di Jawa, terus bahasa Sunda kalau di Sunda, pendidikan agama, IPA, IPS, bahasa Indonesia, SPDP, dan PPKN. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa kurikulum, pertanyaan yang menarik bisa kita lontarkan seperti ini. Kurikulum yang baik itu bagaimana? Nah, ini karena kurikulum itu adalah bikinan manusia, ya tentu saja tidak ada yang sempurna. Dan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka sudah seharusnya kurikulum itu harus bisa berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Hal yang menarik adalah di tahun 2020 ini kita bersyukur bahwa meskipun Pak Menteri, Pak Nadiem sudah merencanakan bahwa ujian nasional tahun 2021 dihapuskan, tapi bisa dimajukan karena ada corona, ya bisa kita katakan sebagai sisi positif dari adanya pandemi ini, dan juga sekaligus tantangan atau pukulan kejutan bagi para pendidik agar siap dengan pembelajaran online. Dan juga tentu saja kita tahu banyak orang tua yang mengeluh tugasnya semakin banyak, bahwa mereka harus belajar lagi, kadang-kadang malah dimarahi anaknya. Ya, itu bagian dari dinamika, karena pendidikan sendiri menurut menteri kita yang pertama kali, yaitu Ki Hajar Dewantara, yang meskipun hanya menjabat sebagai menteri pertama Indonesia selama 3 bulan, tetapi sudah meletakkan dasar pendidikan Indonesia melalui trilogi pendidikan, yaitu pendidikan itu dari keluarga, orang tua, kemudian guru, dan juga tekad si anak. Maka kombinasi dari ketiga itu melahirkan trilogi yang sangat kita kenal di dunia pendidikan, yaitu ing ngarsa sung tulodo atau di depan memberi contoh, ing madya mangun karsa. Di ing ngarsa sung tulodo itu bisa kita artikan, jabarkan sebagai guru dalam mengajarkan atau menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ke depannya. Yang kedua adalah ing madya mangun karsa, bagaimana ketika kita tidak langsung berhadapan pendidikan atau orang tua atau lingkungan, itu harus membangun, mendukung anak-anak untuk berkembang agar menjadi cerdas atau minimal dewasa. Ya, dan yang terakhir adalah tutburi handayani, itu adalah murid. Bagaimana guru dan orang tua bisa membimbing anak untuk tetap rendah hati ketika dalam masa mereka belajar. Seperti ilmu tadi, semakin banyak dia mendapatkan ilmu, maka akan semakin merunduk, bukan malah semakin menegakkan kepalanya. Artinya apa? Ilmu yang dilandasi atau proses mencari ilmu itu harus dilandasi dengan kerendahan hati dan juga sikap-sikap disiplin yang tinggi, sehingga apa yang didapatkan atau didiskusikan di dalam ruang-ruang bernama kelas itu bisa menjadi suatu bahan anak-anak untuk menjadi cerdas. Tentu kita sangat miris ya terhadap apa yang terjadi di media akhir-akhir ini, terutama YouTube sebagai media yang saat ini dikatakanlah menjadi pembanding dari televisi. Semua orang bisa menjadi artis di YouTube, dari baik yang kontennya berupa konten positif dan negatif. Sikap skeptis terhadap pendidikan tentu saja muncul dari beberapa kasus yang akhir-akhir ini marak, yaitu Ferdian Paleka dengan pranknya, kemudian Indira dengan kasus komentarnya tentang tidak memakai masker. Ya, memang itu merupakan suatu blunder ya, karena kalau kita lihat
mereka ini adalah influencer, artinya sebelum mereka terkenal karena pranknya itu, mereka sudah punya subscriber atau pengikut yang banyak, sehingga dapat memicu suatu hal-hal membenarkan sesuatu yang negatif. Kekerasan pada anak atau lingkungan itu sebenarnya menjadi hal yang umumnya ada, akan tetapi bagaimana kita sebagai baik orang tua ataupun guru bisa memberikan solusi atau menyiapkan pembelajaran yang bagus. Karena kita tahu sendiri, mungkin bagi teman-teman yang berusia sekitar atau lahir 80-90-an sangat bersyukur, karena apa? Lagu-lagu anak-anak itu banyak sekali, bahkan hampir setiap bulan atau tahun itu ada lagu baru, dan itu sangat menyenangkan. Bandingkan dengan sekarang, di ajang-ajang pencarian bakat saja anak-anak tidak menyanyikan lagu anak-anak, tetapi lagu orang dewasa yang bertema cinta-cintaan, patah hati, patah semangat. Artinya apa? Di samping kita harus memperbaiki pendidikannya, kita juga harus memperbaiki diri kita sebagai orang tua atau pendidik, bahwa kita harus mendampingi anak-anak kita, sehingga kita bisa mengetahui bahwa tantangan pada masa saat ini adalah bahwa anak-anak lebih cepat dewasa dibandingkan dengan umurnya, padahal tingkat pemikirannya kurang lebih, kalau kita lihat bukunya Harlock itu sama. Karena misalkan kelas 6 SD sampai SMP itu kan pada masa mereka hampir memasuki dunia yang real. Artinya apa? Mereka dari operasional formal atau konkret kemudian ke sesuatu yang abstrak, yang kalau kita lihat di berbagai macam psikologi atau tayangan-tayangan tentang parenting itu dinamakan sebagai pencarian jati diri, dan itu dialami oleh semua orang. Ini sangat penting fasenya, bagaimana orang tua dan guru bisa mendampingi anak agar kedepannya bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalau terkait dengan nasib kerja dan sebagainya itu merupakan variabel, tapi yang jelas memastikan anak untuk mencari jalan apapun jalannya yang baik dan tidak merugikan orang lain, itu adalah suatu kewajiban. Kita harus menyampaikan, sehingga apa? Kita bisa ikut serta dalam mewujudkan cita-cita founding father kita dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apa yang harus kita lakukan, men? Kita harus berdoa saja, atau terus mencibir pemerintah, guru, atau menyalahkan orang tua? Itu bukan solusi. Solusinya apa? Atau bahkan mengutuk pemerintah? Bukan. Live action itu jawabannya. Kalau kita mengatakan bahwa pendidikan kita gagalnya di mana dan kita harus memperbaikinya, tentu saja tergantung kapasitas kita masing-masing. Sebagai guru, kita harus memperbaiki pembelajaran. Sebagai orang tua, maka bagaimana kita, begitu kita sadar, kita harus segera membuat waktu-waktu yang bisa kita temukan bersama anak-anak itu menjadi waktu yang sangat berharga. Lelah itu meskipun memang benar-benar lelah, seharusnya bukan merupakan alasan kita untuk tidak memperhatikan perkembangan. Pujilah anak, berikan apresiasi, ajaklah. Tidak hanya selalu memerintah, tapi kita harus mengajak dengan kita juga melakukannya, sehingga kalau kita masing-masing dari kita memainkan perannya masing-masing, apa sih yang enggak untuk kemajuan pendidikan kita? Oke, itu saja, terima kasih.